Sebut saja nama pasangan ini Fajar dan istrinya Aya. Fajar yang saat itu memilih untuk tinggal di tempat lain, tepatnya di Bukares, negara Romania. Sesampainya di tempat itu, istri Fajar mulai merasa nggak nyaman. Ketika suaminya berbincang dengan pemilik apartemen itu, Aya melihat ke atas apartemen. Dan dia melihat seseorang menatap dia dari jendela. Kemudian suaminya memanggilnya untuk masuk ke rumah mereka. Aya pun melihat-lihat ruangan itu, karena Aya yang terlihat begitu kurang nyaman. Pemilik gedung itu bertanya, "Apakah kamu tidak suka?" Kemudian Aya menjawab, "Tempat ini sangat indah," padahal dia bohong. Dari wajahnya saja terlihat dia tidak suka tempat itu. Kemudian pemilik gedung itu meninggalkan mereka. Ketika pemilik itu meninggalkan mereka, pasangan suami istri itu pun mulai bucin, dan terjadilah adegan mantap-mantap. Malam itu Aya tidak bisa tidur lelap, dan dia pergi menuju jendela kaca dan dia melihat ada seseorang dari gedung lain yang menatap ke arah dia, dan suaminya si Fajar langsung memanggilnya. Keesok harinya Aya bangun dan tidak menemukan Fajar tidur di sampingnya. Kemudian Aya mengambil ponselnya dan ada pesan dari suaminya yang mengatakan, "Aku tidak tega membangunkanmu." Kemudian Aya membalas, "Dasar mesum." Lalu Aya bangun dan mulai beres-beres. Waktu Aya beres-beres, dia sambil belajar bahasa Romania. Tapi tiba-tiba Aya mendengar suara teriakan dari ruangan sebelah. Dan dia langsung mematikan radionya. Kemudian Aya pergi ke warung kopi. Saat itu pelayan bertanya mau pesan apa, karena sudah belajar sedikit bahasa Rumania. Aya pun menjawab pakai bahasa Rumania, walaupun bahasanya kurang pas. Sama seperti kalian yang nonton video ini, kalau ngomong bahasa Inggris belepotan. Dan saya juga. Di perjalanan pulang Aya menatap lagi gedung yang pada saat baru sampai di tempat ini. Karena Aya masih sendiri di rumah, Aya pun bepergian keluar. Mungkin suaminya lagi anak-anak sama orang lain ya. Aya memasuki gedung yang indah dan pengen foto-foto di salam gedung. Tapi pemilik gedung mengusirnya. Mungkin gedung itu bukan tempat untuk umum. Saat pulang ke rumah, Aya melihat pintu rumahnya terbuka. Dan di dalam ada 2 orang perempuan dan laki-laki. Mulai seram kan guys? Ternyata perempuan itu adalah pemilik apartemen itu dan mengatakan kepada Aya mereka di sana untuk memperbaiki lampu. Tapi agak aneh ya, mereka kan gak tinggal di dalam rumah itu. Harusnya, kalau lampunya mati, Aya yang memanggil mereka untuk memperbaiki. Benar kan guys? Tiap malam Aya menatap ke gedung itu. Dan benar saja seseorang memperhatikannya dari gedung lain. Dan kemudian suaminya datang. Aya memberitahu tapi suaminya nggak begitu yakin. Dan Aya pun memberikan kado untuk suaminya. Lalu, mereka berdua pergi keluar. Saat itu ada keramaian, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Aya melihat pria yang di gedung itu duduk di mobil ambulan. Pria itu menatap Aya. Dan Aya pun ketakutan. Keesok harinya Aya menonton televisi. Dan kejadian kemarin dijelaskan di televisi. Karena Aya belum bisa bahasa Rumania, maka suaminya yang terjemahkan. Seorang wanita mati di gedung itu. Dan pria yang duduk di ambulan itu menemukan mayatnya sekitar jam 7 malam. Lalu Aya mengatakan kepada Fajar, ada seorang pria di jalan yang selalu menatap ke rumah mereka. Dan menunjukkan gedung. Tapi karena Aya yakin Fajar mungkin tidak percaya, si Aya bilang lupain aja. Malam harinya mereka makan malam dengan saudara suaminya. Karena perbincangan itu menggunakan bahasa Rumania, Aya pun kurang nyaman. Tapi, di perbincangan itu Aya dapat kabar baru. Bahwa perempuan yang dibunuh kemarin, kepalanya dipenggal. Lalu Aya meninggalkan mereka. Aya pergi untuk membuang sampah. Dan dia bertemu dengan tetangga rumahnya. Dan mereka pun berkenalan. Keesok harinya Aya melihat surat kabar. Dia membaca bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh si jaring laba-laba. Aya yang penasaran langsung membuka internet dan mencari tahu. Saksi seseorang yang selamat mengatakan di dalam video, sebelum mengalami kejadian, dia selalu merasa diikutin oleh seseorang di belakangnya. Mendengar itu, Aya mulai panik. Dia selalu memperhatikan ke belakang. Waktu di jalan dan bahkan di dalam bioskop. Karena Aya panik hidupnya mulai gak nyaman, dia membeli rokok. Padahal dia sudah berhenti merokok sejak 2 bulan yang lalu. Gak tanggung-tanggung gas,
Rokok dia Marlboro? Rokok kalian apa ya? Lanjut cerita, si ayah pun mulai menjalani kehidupan dengan rasa kepanikan dan was-was, sampai-sampai dia menjatuhkan botol minuman di minimarket tersebut. Ayah pun sembunyi, dan dia keluar dari pintu belakang. Karena dia merasa pria yang di minimarket itu mengikutinya. Keesok harinya, malam hari ayah ngomong sama Fajar kalau dia diikutin seseorang. Dan ternyata pria yang dia lihat di minimarket itu adalah pria yang dia lihat di dalam bioskop. Besoknya mereka berdua pergi ke minimarket tersebut. Tapi karyawan toko menuduh dia pencuri. Wajar saya karena saat itu si ayah pergi keluar lewat belakang dan dia nggak bayar. Ayah pun menjelaskan kepada petugas toko itu. Akhirnya petugas toko mengizinkan melihat CCTV. Tapi suaminya tidak percaya bahwa pria itu mengikuti istrinya. Jadi, ayah pun memotret pria yang ada di kamera itu. Mungkin biar ayah kenal kalau jumpa lagi besok. Malam hari ayah menatap pria yang ada di galeri fotonya. Lagi-lagi ayah menatap gedung itu. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Spontan ayah takut untuk membuka pintu rumahnya. Tapi kemudian, dia memutuskan untuk membukanya. Ternyata hanya seseorang nenek-nenek yang mencari Alves karena ayah tidak mengerti bahasa Rumania. Ayah pun bingung siapa itu Alves. Untung aja saat itu tetangganya baru pulang dan menerjemahkannya. Ternyata nenek itu mencari kucingnya. Kemudian nenek itu pergi dan tetangganya mengajak ayah untuk minum-minum di kamarnya. Singkat cerita tetangga Eya mengatakan di perbincangan mereka bahwa dia bertahan hidup di kota itu sambil menyimpan senjata. Awalnya ayah tidak percaya. Kemudian ayah disuruh untuk membuka laci di depannya. Benar saja, ada senjata di dalamnya. Ayah pun kembali ke rumah. Dan dia masih penasaran dengan gedung di sebelahnya. Lalu dia membuka gorden jendela kacanya. Benar saja, dia melihat orang itu di sana. Ayah pun berpikir, mungkin orang itu tidak untuk melihatnya. Si ayah melambaikan tangannya, dan orang itu tidak membalasnya. Tapi, beberapa detik kemudian orang itu melambaikan tangannya kepada ayah. Si ayah pun mulai takut. Ayah kemudian duduk di kamar sambil menyalakan rokok Marlboro-nya. Saat suaminya si Fajar pulang, Fajar pun mulai bingung dan kasihan kepada istrinya dan bertanya apa yang terjadi. Lalu ayah menceritakan hal yang barusan terjadi. Dan suaminya menunjuk ke arah gedung itu, berharap dapat balasan ditunjuk balik. Tapi tidak ada balasan. Suaminya pun tidak percaya. Kemudian ayah memutuskan untuk menghubungi polisi. Dan si ayah diinterogasi, sambil ayah menunjukkan foto lelaki yang ada di ponselnya. Agar peristiwa ini bisa dipastikan, polisi itu mewarkan agar mereka ke gedung itu. Tapi ayah menolaknya. Kemudian suaminya setuju untuk pergi ke gedung itu bersama polisi. Ayah menunggu sambil memperhatikan gedung itu dan tidak sabaran pengen dapat kabar. Sampai-sampai dia chat ke suaminya. Setiba di rumah suaminya bilang, tidak apa-apa. Yang lebih parahnya lagi, suaminya bilang itu mungkin kegilaan si ayah. Si ayah pun kesal karena dianggap gila. Mereka berdua pun bertengkar. Padahal kemarin baru mantap-mantap, sekarang udah bertengkar. Tapi ya begitulah kehidupan rumah tangga Jas, jadi sabar aja. Hari berikutnya ayah jalan-jalan keluar. Kemudian, dia melihat pria itu lagi. Kali ini ayah semakin penasaran dan mengikuti pria itu. Padahal kemarin si ayah takut banget ya, sekarang malah ngikutin kayak intel. Ya begitulah wanita. Dia tetap mengikuti pria itu. Kemanapun pria itu pergi di situ ada ayah. Seperti kata mantan, aku akan selalu berada di sisimu. Tapi di momen ini agak beda. Karena si ayah ngikutinnya ngumpet-ngumpet. Ayah mengikutinya sampai ke dalam gedung. Dan ayah bertemu bapak-bapak berkepala botak. Kemudian ayah bertanya, tempat apa ini? Si botak menjawab ini adalah diskotik. Kemudian ayah masuk ke dalam diskotik itu dan melihat pria yang diikutinya. Saat pria itu menoleh ke ayah, tiba-tiba dia dikagetkan seorang perempuan. Ternyata perempuan itu adalah tetangganya dan mengatakan kepada ayah bahwa pria itu adalah petugas kebersihan di diskotik tersebut. Lalu ayah pulang ke rumah. Saat ayah menyimpan laptopnya, dia melihat ke tempat tidurnya.
Tempat tidur itu tiba-tiba berantakan, dan seseorang langsung menutup kepalanya pakai karung goni. Ayah pun sampai sesak nafas. Ternyata itu hanyalah mimpi. Saat dia terbangun, dia mendengar suara jeritan dari kamar tetangganya dan memaksa pemilik apartemen itu untuk membuka kamar tetangganya. Dan mereka hanya menemukan seekor kucing. Ternyata kucing ini yang dicari nenek-nenek kemarin. Si Alve semang kerjaannya ada-ada aja ya. Pemilik apartemen pun mulai nggak nyaman dengan sikap ayah, dan ibu itu komplain kepada suaminya si ayah. Pada malam hari ada seorang pria yang mengetuk pintu Iriana. Jadi, Iriana itu adalah nama tetangga ayah, tapi tidak ada jawaban. Lalu ayah mencoba menelpon Iriana setelah mendapatkan nomornya dari pria itu. Ternyata ponsel Iriana ada di dalam rumahnya. Lalu pria itu pamit untuk pergi. Tiba-tiba ayah menahannya dan meminta bantuan. Ternyata ayah menyuruh untuk menemaninya ke gedung itu. Pria itu mengetuk pintunya, tapi tidak ada jawaban. Lalu si ayah meminta untuk mencoba lagi. Kali ini pria itu langsung menggedor-gedor dan marah-marah pakai bahasa Romawi. Lalu dia pergi. Si ayah juga udah mau balik, tapi tiba-tiba rasa penasarannya balik lagi. Dia mengetok pintu itu, dan ternyata hanya ada seorang kakek-kakek. Dia pun meninggalkannya dan langsung mengarah ke lift. Saat menunggu pintu lift terbuka, pria yang diikutin ayah kemarin ada di tangga. Pria itu menatapi ayah sampai masuk ke dalam lift. Waktu di rumah, si ayah baru selesai mandi dan untuk pakai makeup. Tiba-tiba polisi yang kemarin datang. Polisi itu tidak sendiri, bahkan bersama laki-laki yang dicurigainya. Polisi itu menyampaikan kalau ayah baru aja melecehkan orang tua laki-laki itu. Agar peristiwa ini tidak berlanjut, polisi itu menyarankan kepada mereka berdua salaman. Pria itu pun menyodorkan tangannya dan si ayah membalas. Tetapi, walaupun sudah salaman si ayah belum yakin. Di pesta pun dia masih kepikiran. Suami dan teman-temannya berbicara bahasa Rumania. Karena ayah tidak bisa bahasa Rumania, ayah diam saja. Rupanya ayah bisa mengerti sedikit hingga membuatnya marah dan meninggalkan pesta itu. Saking kesalnya dia sampai membuat gelas pecah. Suaminya sudah menahannya, tapi tetap aja si ayah pergi. Kemudian, ayah mau pulang naik kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat di dalam kereta, karena terlalu stres dia sampai ketiduran. Sampai-sampai dia nggak sadar kalau di dalam kereta ada pria yang dia curigai. Tiba-tiba kereta itu berhenti karena masalah teknis, dan pria itu duduk di depan ayah dan menjelaskan. Dia sering menatap dari jendela karena dia merasa kesepian. Tapi dia masih kesal karena dia belum menerima permintaan maaf dari ayah, sebab dia sudah mengikuti pria itu. Tapi mata ayah tertuju ke plastik yang dibawa pria itu, dan ayah tidak tahu apa yang di dalam plastik itu. Yang pasti itu mirip kepala manusia, dan dia semakin panik. Spontan ayah menjawab pria itu dengan mengatakan maaf. Kereta pun berhenti, dan si ayah langsung keluar. Sampai di rumah, ayah memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi, lagi-lagi ayah mendengar suara musik dari rumah tetangganya Iriana. Dia pun pergi melihat, dan kali ini, pintu itu sudah nggak dikunci lagi. Ayah masuk ke dalam dan melihat ada manusia duduk di kursi, tapi kepalanya sudah hilang. Dan tiba-tiba seseorang menutup kepalanya dari belakang. Ternyata pria itu adalah pria yang dia curigai. Saat suaminya pulang, ayah mau teriak. Pria itu langsung menyayat pita suaranya. Dan si ayah udah nggak bisa ngomong lagi dan darahnya keluar terus. Kemudian suaminya masuk ke kamar melihat koper yang udah dipersiapkan istrinya untuk kabur. Dia pun jadi panik. Dengan kondisi kritis, ayah berusaha meraih lemari. Karena dia ingat ada senjata di dalam itu. Tapi ayah tidak kuat untuk meraihnya. Kemudian dia berhenti, dan pria psikopat itu menemaninya. Suami ayah mulai khawatir dan menelpon istrinya. Dia mendengar ponsel istrinya ada di rumah tetangganya. Fajar pun langsung keluar untuk melihatnya. Fajar melihat pria itu keluar dari pintu. Pria itu pun panik dan mungkin ingin membunuhnya juga agar nggak ada gosip. Tapi,
Tiba-tiba dia ditembak dari belakang. Tidak cukup satu kali tembakan. Tembakan kedua pun dilontarkan lagi hingga pria psikopat itu pun tewas. Ternyata yang nembak pria itu adalah si Ayah. Ayah tadi pura-pura mati agar pria psikopat itu meninggalkannya. Dan Ayah pun berhasil mendapat senjata yang dilaci. Begitulah ceritanya dan film pun berakhir.